Terima kasih Roh Kudus. Amin. Tiba saatnya kita akan mulai saat teduh sebentar. Mari siapkan hati kita dan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Kasih dan sayang, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Ya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Seperti lagu berkata, penyertaan Tuhan, biarlah itu yang selalu terjadi atas hidup kita, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Sekali lagi saya sapa dan saya rindu untuk menyapa Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, shalom. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan itu ajaib dalam hidup kita, amin. Kita bertemu bukan karena pribadi kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Yang siap muji nama Tuhan, mari lambaikan tanganmu, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah bertemu dalam kasih-Nya, itu yang selalu mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Sama-sama kita nyatakan bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua
di dalam ruh. Sekali lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, amin. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam ruh. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, oh saudaraku dan saudara, amin. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Jemaat Tuhan katakan saja, oh saudaraku dan saudari, amin. Jesus mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Lebih semangat lagi nyatakan, oh saudara, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Mari bersuka, mari bersuka cita semua. Sekali lagi nyatakan, mari bersuka, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang siap untuk bersorak lagi katakan yes. Katakan wuh. Wah, saya melihat mungkin dari depan ada ya yang saya dengar. Coba dari belakang abang-abang yang dua di sana. Kita berada di tempat ini, kita mari serahkan diri kita untuk memuji Tuhan, amin. Katakan wuh. Siapa di sini bahwa Tuhan kita ajaib, katakan amin. Musik memuji Tuhan. Biarlah denganmu Tuhan kami berjalan bersamamu dalam hidup kami Bapa. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan Kau pegang hidup kami, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah kami, Kau tuntun langkah. Nyatakan Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Say, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan, muliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bersorak-sorai lebih lagi. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Nyatakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Lebih lagi nyatakan Jesus Tuhan, amin. Ku
kan berjalan dari kemuliaan sampai ke denganmu Tuhan, denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, oh, selamanya Kau Tuhan kami yang hebat. Yeah, yeah, yeah. Katakan amin. Siapa di sini yang sudah sedikit berkeringat? Tandanya kita memuji Tuhan lebih ekstrim lagi, amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari siapkan hati kita menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup kami Tuhan mau menjadi alat penyembah-Mu di hidup kami Bapa. Biarlah pujian dan syukur yang kami bawakan pada hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena semata Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan pada hari ini, biarlah Engkau yang melawat setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang melawat pribadi lepas pribadi di tempat ini, sehingga atmosfer dari surga itu mengalir atas hidup kami ya Bapa. Oh, hidup kami adalah penyembahan-Mu ya Bapa. Oh, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila kami ya Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami ya Bapa, ku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari nyatakan lebih dalam lagi pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Yes Tuhan, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Nyatakan kami tahu ya Bapa, inilah hidup kami ya Tuhan. Ku tahu hidup adalah penyembahan,
ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu. Biarlah ini menjadi deklarasi dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami tahu, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku lebih lagi deklarasikan, kami tahu hidup kami ya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yes Lord, Kau ciptakan kami, takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Gak keberatan, mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas, nyatakan kami tahu. Ku tahu hidupku. Mari deklarasikan lagu ini dengan segenap hatimu. Penyembahan Kau ciptakan kami Tuhan. Yes, ini suara hati anak-Mu ya Bapa. Kami tahu, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku lebih lagi deklarasikan, nyatakan kami tahu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan-Mu. Kau ciptakan kami, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu ya Bapa. Hadirlah ya Roh Kudus di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi nyatakan kami tahu. Ku tahu, yes, hidupku, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakan kami ya Bapa. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Di mata-Mu segenap hidupku segenap hidup kami, segenap hidupku nyatakan lagi, segenap hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Berikan sorak-sorai kemuliaan, glory to God, haleluya. Yes Lord, Kau yang berharga, kami berharga di
mata-Mu. Biarlah hidup kami menjadi penyembah-penyembah yang setia. Biarlah hidup kami menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu. Hadirlah Roh Kudus. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Mari kan gunakan waktu yang ada di tempat ini. Mari menyembah Tuhan. Mari lepaskan segala pergumulan-Mu. Mari lepaskan segala keluh kesah-Mu. Mari tanggalkan semuanya di dalam rencana Tuhan. Mari tanggalkan semua beban-Mu di dalam hadirat Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan itu memulihkan dalam setiap hidup kamu. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami Bapa. Biarlah lawatan-Mu tercurah atas setiap jemaat di tempat ini. Biarlah lawatan Tuhan mengalir dalam hidup kami. Syaralabayaralabo, syaralaba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 yarala
mengalir ya Bapa. Biarlah atmosfer dari surga itu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Biarlah atmosfer penyembahan dari surga itu terjadi atas di tempat ini. Oh, Engkau yang melawat kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang melawat setiap kami. Engkau yang melawat setiap roh kami. Oh, mari sembah Dia. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Engkau suci ya Bapa, Engkau terindah, Engkau termulia bagi kami. Engkau yang melawat setiap hati kami. Yesus, glory to the Lord. Semua orang yang memuji Tuhan, yang bernafas menyembah Dia, sebab Dia Allah Raja segala raja, sebab Dia Allah Immanuel, sebab Dia Allah beserta kita dari dahulu, saat ini sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah kita yang hidup, yaitu Yesus Raja segala raja. Syakala bayarala papa 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 papa. Syarala bayarala 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 bayarala. Yarala bayarala bayarala. Syarala bayarala bayarala. Yarala bayarala bayarala bayarala. Shikarala bayarala bayarala bayarala. Tuhan berkata pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mari lepaskan semua bebanmu. Mari lepaskan sebuah masalah problemmu dalam duniawi. Semua serahkan di dalam hadirat Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan memulihkan setiap engkau. Biarlah engkau menyembah Tuhan yang benar, bahwa Tuhan kita hidup. Mari nyatakan, mari nyampaikan firman Tuhan pada malam pagi hari ini yang luar biasa. Syaral bayarala 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 bayarala. Mari bermazmur bagi Dia. Mari bermazmur bagi Dia. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat suaramu yang indah, tetapi Tuhan melihat hatimu yang menyembah dengan tulus. Itu yang Tuhan lihat dalam hidupmu Bapak Ibu. Pada pagi hari ini, ketika engkau ragu-ragu untuk menyembah Tuhan, mari tanggalkan semuanya dalam hadirat Tuhan. Mari lepaskan semuanya dalam mezbah Tuhan.
Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat penyembahanmu yang begitu elok, tetapi Tuhan melihat engkau di dalam hatinya, ada Tuhan di dalam hidupmu. Itu yang Tuhan lihat. Karena hidup kita adalah berharga di matanya. Hidup kita berharga di matanya. Oh, haleluya. Bapa, Engkau yang besar dalam hidup kami Tuhan. Bila Engkau yang terbesar, kami semakin kecil. Kami semakin kecil, Engkau semakin besar. Namamu termulia dalam hidup kami ya Tuhan. Praise the Lord God. In the name of Jesus. Oh God. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, sebab Dia besar dalam hidup kita. Sama-sama kita nyatakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Lebih lagi nyatakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, sama-sama kita nyatakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau dalam hidup kami, seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Lebih lagi, tiada seperti. Serukan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
seperti Engkau tiada, tiada seperti Engkau tiada, tiada seperti, sekali lagi nyatakan tiada, tiada seperti Engkau. Yesus, beri kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan. Yes, Lord. Sebab Dia Allah yang besar. Amen. Allah yang besar. Yes, Lord. Allah yang besar. Yes, in the name of Jesus. Urakala tikiranda karala la 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 la. Shilata karati kiranda karala karanda pala pala pala. Tuhan, sungguh kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Di Sabat ini kami datang membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin, amin. Dan berterima kasih Engkau Allah yang besar. Yes. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan Engkau adalah Tuhan yang terus-menerus memperhatikan kami. Yes. Amin. Allah yang tidak pernah memperlakukan kami setimpal dengan dosa dan kesalahan kami. Yes. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang terus-menerus bersabar kepada kami. Ya, amin, amin. Membawa kami pada hari ini boleh memasuki Sabat yang ke-7 di tahun ini, dan boleh memasuki hari yang ke-46 daripada 365 hari yang Tuhan sediakan kepada kami. Tuhan, sungguh ya Bapa, Allah yang telah memerintahkan kami untuk belajar menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Oleh karena itu Tuhan, dengan mengucap syukur kepadamu, kami berterima kasih untuk satu kesempatan baru, minggu yang baru, Sabat yang baru. Tuhan, bawa kami boleh memasuki bersama-sama. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang besar bagi kami. Dan inilah kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Perbuatlah seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan. Terpujilah Engkau Allah yang besar. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang memiliki Allah yang besar itu, sekarang bersama-sama kita katakan amin. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang telah mengantarkan kita masuk di hadapan Tuhan. Baik, salam Bapak Ibu. Salam. Ya, Horas. Ya, Menjua-jua. Iya, Yahobu. Damai daripada Tuhan melingkupi setiap kita. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita hari ini dengan cara Tuhan membawa kita masuk kepada hari Sabat di hadapan Tuhan. Para kasih Tuhan, ini adalah Sabat yang ke-7. Minggu yang ke-7 dari 52 minggu yang Tuhan sediakan bagi kita di tahun ini. Amin. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan menuntun kita hari lepas hari, minggu demi minggu. Dan kita pun sekarang ada di hari yang ke-15 di bulan yang kedua ini. Bukankah itu semua karena kebaikan Tuhan? Amin. Ya, kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, haleluya, haleluya. Ya, kita baru saja melewati semalam tanggal 14 Februari. Wah, ini hari Valentine ya katanya. Hari kasih sayang di mana kita boleh menunjukkan bahwa kita yang sudah dikasih oleh Tuhan, kita pun mengasihi satu sama lain di antara kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur hari ini boleh hadir bersama dengan istri, adik dan mama saya ya untuk boleh beribadah di tempat ini, dan ini adalah keberadaan saya yang kedua kali di sini. Ya, pertama kali saya datang ikut beribadah di sesi sore waktu mula-mula gereja ini didirikan, dibentuk di tempat ini, dan saya sungguh bersyukur boleh melihat bagaimana Tuhan menuntun segenap perjalanan jemaat Tuhan di tempat ini. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Ya, terima kasih kepada Tuhan dan syukur kepada Allah. Terima kasih kepada ya Pak Edward dan Ibu dan semua tim pengerja dan jemaat yang mengizinkan kami boleh ikut beribadah di tempat ini bersama-sama. Bersyukur, terima kasih juga kepada Pak Gembala kita Pak Andrew. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Wah, saya bersyukur boleh melihat Bapak Ibu di tempat ini ya, wajah-wajah yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya tadi berkenalan dengan Ibu Silaban dari Masjid Taufik
ya, berkenalan juga dengan Pak Jansen dan keluarga, ya. Ada juga di belakang tadi Bang Roni bilang ada 2 anak muda kita di belakang, ada Bang Simatupang sama Bang Purba tadi ya, di belakang. Ya bersyukur juga ketemu ternyata dengan sahabat-sahabat sejak lama, ada Kak Mariana di belakang, ada Bang Sam Haryanja. Wah, saya dulu kenal Bang Sam ini masih di sekolah minggu. Sekarang sudah melayani Tuhan bersama-sama. Itu karena kita semua ada di dalam keluarga yang luar biasa, GBI Sutomo Tower ini. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Para kasih Tuhan, kita di tanah Sumatera ini ada satu pepatah berkata seperti ini. Aik godang do aik laut, dos niroha sibaina saud. Amin. Ya, artinya ada air gunung, ada air laut. Tapi dos niroha, kesatuan hati mempersatukan kita bersama-sama. Amin. Ya, kita datang dari suku berbeda, latar belakang berbeda, tempat yang berbeda. Tapi di GBI Sutomo Tower, kita disatukan oleh karena kita satu rasa, satu Tuhan di hadapan Tuhan di Kristus. Amin. Ya, saya sendiri dari suku latar belakang Tionghoa, sama seperti Pak Edward ya, bersama dengan ibu, dan istri saya adalah Boru Simanjuntak Bapak Ibu. Jadi saya dapat marga Pardidi. Ada Sonak Malela di sini ya. Nah, tapi siapapun, apapun dimanapun kita berada, kita adalah satu keluarga di hadapan Tuhan. Amin. Ya, terbukti ini Ibu Silain datang dari Lampung ya kan. Tapi ada bersama-sama dengan kita semua. Kenapa? Kita dikumpulkan satu keluarga di hadapan Tuhan. Amin. Ayo pandang kiri kanan bahwa kita adalah satu keluarga ya. Sampaikan senyum yang termanis dan beri ya ungkapan-ungkapan bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Suatu hari Bapak Ibu ya, di London, di Balai Lelang Sotheby ada satu kegiatan lelang lukisan Bapak Ibu. Jadi ada berbagai banyak lukisan-lukisan yang dilukis oleh pelukis-pelukis yang terkenal, itu dilelang, dijual di sana. Dan waktu lukisan-lukisan ini dijual, orang-orang dikagetkan Bapak Ibu, bahwa ternyata ya salah satu lukisan yang dijual termahal, itu adalah sebuah lukisan yang kemudian menggambarkan ya seekor burung yang sedang basah kuyup patah sayap, dan hanya bisa bertengger di atas sebuah papan, sepotong perahu yang kemudian terombang-ambing Bapak Ibu. Terjual mahal. Dan orang-orang kaget. Kenapa juga, siapa juga yang mau beli lukisan yang menggambarkan suasana yang muram seperti itu? Kenapa juga tidak lukisan seperti yang di sebelah? Lukisan yang kemudian menggambarkan situasi yang baik, aman, nyaman, tenang ya, seperti ini ya. Suasana yang hijau, sungai yang tenang, dan kemudian rusa boleh minum dengan sukacita dan tenang. Tapi kenapa pembeli ini lebih memilih bayar lebih mahal gambar lukisan yang menggambarkan suasana muram ini? Gak ada cantiknya gambar ini. Suasana yang kemudian membuat hati kita pun down, drop rasanya. Orang-orang heran. Dan kemudian mereka mencari tahu siapa pembelinya ini. Waktu diketemukan pembeli daripada lukisan yang dibeli lebih mahal itu, maka orang bertanya, Pak, kenapa Bapak mau rela bayar lebih mahal untuk sebuah lukisan yang menggambarkan ketidaknyamanan ini? Ya, ada seekor burung yang kemudian tidak bisa terbang dan hanya bisa terdampar di atas potong papan perahu yang kemudian juga diombang-ambingkan oleh ombak. Sementara dia melihat burung-burung lainnya masih bisa terbang dengan sukacita dan bebas. Kenapa Bapak mau bayar lebih mahal seperti ini? Bukankah lebih baik lukisan yang di sebelahnya? Itu lebih bagus, lebih tenang melihatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kemudian pembeli lukisan ini berkata seperti ini. Ya, saya mengagumi lukisan yang kemudian menggambarkan ketenangan, menggambarkan damai sejahtera. Tapi dalam hidup saya justru seringkali menemukan damai sejahtera itu seperti lukisan yang satu. Waktu saya patah sayap seperti burung tadi, waktu saya basah kuyup, waktu saya tidak bisa lakukan apa-apa, waktu saya hanya bisa mendamparkan diri, bahkan kepada sepotong papan yang kemudian pun digoncang gelombang. Seringkali di situ saya menemukan Tuhan. Amin. Jadi saya membayar lebih mahal karena apa? Saya melihat lukisan ini menggambarkan hidup saya. Para kasih Tuhan, keluarga yang dikasihi oleh Allah. Seringkali kita dalam hidup kita
menghadapi gelombang demi gelombang, betul? Tapi lihat hari ini, pada situasi seperti itu, seringkali kita bertemu dengan Tuhan yang ada di dalam gejolak itu dan menuntun kita. Amin. Saya percaya kalau hari ini ada ruang kesaksian, masing-masing kita bersaksi. Bapak Ibu, saya pikir sampai jam 3 belum selesai juga kita nanti, ya kan? Tinggal nyambung ke sesi yang kedua jadinya. Kenapa? Pasti kita semua punya pengalaman demi pengalaman, amin. Tapi lihat, apapun situasi keadaan kita, hari ini tanggal 15 Februari, semua situasi itu sudah ada di belakang kita, amin. Hari ini apapun goncangan yang kita lalui, hari ini kita boleh berjumpa di ibadah raya hari ini. Dan semuanya itu baik-baik saja sudah kita lewati di belakang kita, amin. Ayo kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, ya, haleluya. Jadi menemukan Tuhan waktu segala sesuatu dalam keadaan baik-baik, itu benar. Tapi seringkali pun kita berjumpa dengan Tuhan, bahkan pada situasi yang dunia katakan kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, amin. Tapi di situ pun kita berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Kita mau dekat berada dengan Tuhan. Dan Tuhan sendiri pun ada bersama-sama dengan kita, amin. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, suatu hari dalam kitab Markus yang keempat, saya minta tolong selanjutnya diikuti saja ya. Nah, dalam kitab Markus yang keempat, ada satu pengalaman murid-murid mengalami banyak hal dengan Tuhan. Markus yang keempat, perikopnya berjudul Angin Ribut Diredahkan. Di depan slide ada. Saya undang kita untuk membaca secara bergantian ya Bapak Ibu. Ayat yang ganjil saya akan baca dan ayat yang genap silakan Bapak Ibu baca bersama-sama. Markus yang keempat, perikop berjudul Angin Ribut Diredahkan. Ayat 35 sampai dengan 41. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. 36, 3, 2, 1. Tiga tujuh, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38, 3, 2, 1. Ia pun bangun, Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, 41 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga danau-danau pun taat kepadanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Suatu hari murid-murid berlayar bersama dengan Tuhan. Suatu hari di suatu petang Yesus berkata kepada murid-murid, sesudah mereka melayani, sesudah mereka melakukan banyak hal, Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang dengan satu tujuan, istirahat. Tapi waktu dalam perjalanan dengan Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba angin taufan mengamuk, ombak bergelombang dan mulai menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai oleng penuh dengan air. Di tengah-tengah situasi itu murid-murid ketakutan, murid-murid panik, dan murid-murid kemudian lari keburitan membangunkan Yesus. Dan mereka katakan apa? Guru, tidakkah kau peduli kalau kita binasa? Para kasih Tuhan, bukankah ini juga hal yang sering kita alami dalam hidup kita? Amin. Kita berjalan bersama dengan Tuhan katanya. Kita ada dekat Tuhan katanya. Tapi seringkali kita menghadapi goncangan dalam hidup kita. Bahkan hidup kita pun seperti sebuah pelayaran Bapak Ibu. Berikut. Hidup kita seperti sebuah pelayaran. Berikut lagi. Hidup kita seperti sebuah pelayaran.
Saya tinggal di Belawan Bapak Ibu. Jadi kalau orang mau berlayar itu mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Perahu dipersiapkan, bahan makanan disiapkan, air bersih disiapkan, rute perjalanan dipelajari, cuaca kemudian dicari tahu. Tapi seringkali seperti tadi, di dalam pelayaran hidup kita bersiapkan segala sesuatu, tapi seringkali terjadi itu di luar daripada dugaan kita. Amin. Ini tanggal 15 Februari. Tanggal 31 Januari 2024, 1 Januari 2025. Saya percaya masing-masing kita mempersiapkan hidup kita. Amin. Kita mempersiapkan resolusi kita. Kita mempersiapkan dan berkata, bulan sekian aku sudah capai ini. Bulan kesekian kami sudah berada di sini. Lihat, kita mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi sering kali lihat sampai hari ini kita tahu persis hidup kita kadang berhadapan dengan hal-hal yang di luar perkiraan kita. Amin. Sebuah pelayaran berhadapan dengan arus yang kuat, batu karang, kehabisan pasokan, berhadapan dengan sakit penyakit, maut, bahkan ada ancaman bajak laut. Padahal semua sudah dipersiapkan. Hidup kita bukankah seperti itu? Amin. Atau ada di antara kita yang hidupnya sampai hari ini semua baik-baik saja, gak ada persoalan? Boleh angkat tangan? Ya. Wah, puji Tuhan, kita semua masih hidup di dunia yang normal ya Bapak Ibu ya. Baik saya, baik Pak Edward ya, baik kita semua, Pak Johnson, baik semua, kita semua berhadapan dengan masalah. Amin. Tapi sampai hari ini kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Orang bilang, ya wajarlah masih hidup pasti banyak persoalan. Betul? Ya, hidup banyak persoalan. Tapi sekarang siapa bilang kalau hidup saja banyak persoalan, mati tidak punya persoalan? Orang bilang ya gak ada persoalan kalau sudah di Son Maradian. Rest in peace. Siapa bilang Bapak Ibu? Kami tinggal di Belawan Bapak Ibu. Di Belawan tuh ada satu lapangan pekuburan semua Bu. Sejauh mata memandang itu nisan. Tapi hari-hari ini dengan perubahan iklim Bapak Ibu, Belawan itu 1 bulan itu bisa 2-3 kali diranda air pasang, air rob. Dan waktu air pasang naik Bapak Ibu, sepanjang jauh seluas mata memandang, nisannya gak nampak lagi Bapak Ibu. Kuburan itu semua terendam dengan air pasang. Waktu saya melihat itu saya pikir, siapa bilang kalau begitu orang mati itu tenang daripada masalah? Amin. Ternyata sudah mati pun masih menghadapi masalah. Amin. Jadi kalau kita punya masalah, tenang saja. Karena itu memang Tuhan izinkan kita lalui bersama-sama. Amin. Pilihannya mau menghadapi masalah pada masa hidup atau mau mati dulu. Toh hadapi masalah juga. Tidak ya? Kita semua masih mau hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Waktu itu terjadi dalam hidup kita. So how? Bagaimana kita menghadapi semuanya itu? Goncangan demi goncangan, gelombang demi gelombang, angin taufan dalam hidup kita. Itu kadang mengguncang, menghujamkan perahu hidup kita di dalam segala perkara. Betul? Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi semuanya itu? Murid-murid mengalami semuanya itu. Dan hari ini kita belajar dari Markus yang keempat. Yang pertama, tenanglah, tetap dekat dan tinggal dengan Tuhan. Amin. Tinggal dekat Tuhan, dekat dengan Tuhan dan cari Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu murid-murid menghadapi gelombang itu, waktu mereka dipanikkan dengan situasi itu, apa yang mereka lakukan? Murid-murid tidak satu pun meninggalkan perahu. Amin. Murid-murid tidak satu pun kemudian cari selamat sendiri. Tidak andalkan kekuatan sendiri. Kita tahu sebenarnya murid-murid lebih banyak daripada mereka adalah para nelayan Bapak Ibu. Kalau sudah nelayan pasti jago berenang. Betul ya? Kalau nelayan pasti sudah jago berenang. Tapi mereka tidak tinggalkan perahu Bapak Ibu. Mereka tidak kemudian lompat dari perahu, berenang mencapai daratan dengan kekuatan sendiri. Apa yang murid-murid lakukan? Murid-murid tetap tinggal dalam perahu dan mencari Yesus. Amin. Di mana Yesus berada waktu itu? Alkitab mencatat Yesus berada di buritan Bapak Ibu. Saya tidak tahu berapa besar kapal itu. Berapa panjang kapal itu dari haluan ke buritan. Tapi hari itu di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah perahu yang bergejolak, murid-murid
tergopoh-gopoh kemudian mencari Yesus yang ada di buritan. Saya nggak tahu seberapa panjang perahu itu, apa sepanjang ini atau 2 kali, 3 kali, 4 kali dari tempat ini panjangnya. Tapi mereka cari, mereka lari, mereka dekat dengan Yesus dan mencari Yesus di mana Yesus berada. Amin. Apapun situasi goncangan dalam hidup kita, tetap tinggal, tetap dekat, tetap cari Yesus Kristus untuk bersama-sama. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Di sebelah kanan saya, di sebelah kiri Bapak Ibu, Jehovah sama. Jehovah sama artinya Tuhan ada di situ. Tuhan hadir. Jehovah sama artinya Tuhan ada dimanapun kita berada. Amin. Yesus hari itu ada di buritan. Yesus ada di hidup kita. Yesus ada di dalam segala perkara kita. Yang menjadi bagian kita adalah jangan tinggalkan perahu. Amin. Tinggal dekat dengan Tuhan dan cari Tuhan dimanapun berada. Amin. Karena apa? Tuhan ada di dekat kita. Apapun persoalan hidup kita, digoncang seperti apapun, jangan tinggalkan pengharapan dengan Tuhan. Amin. Jangan katakan sedikit-sedikit, stoplah gereja. Udah gak ikut MA lagi lah. Ya tidak beribadah lagi lah. Stop berdoa, tidak. Apapun goncangan kita, cari Tuhan dimanapun Tuhan ada dekat kita. Amin. Ada satu lagu di zaman dulu, Tuhan hanya sejauh doa. Amin. Tuhan ada di mana-mana. Bahkan Tuhan ada di pusaran persoalan kita. Dan terpenting adalah kita tinggal mencari Tuhan dimanapun Tuhan berada. Dan seringkali dimanapun Tuhan berada, itu ada di dekat kita. Amin. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan hanya dekat dengan kita. Waktu kita digoncangkan oleh situasi dan kita tidak mampu berbuat apa-apa, lutut kita tertekuk. Di sini ada Tuhan. Tuhan ada di dekat bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Jadi apapun situasi goncangan di depan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Kita baru masuk ke hari yang ke-46 dari 365 hari. Masih banyak hari-hari di hadapan. Artinya apa? Masih berjilid-jilid juga gelombang permasalahan di hadapan. Amin. Tapi bersama dengan Tuhan, kita tidak tinggalkan Tuhan. Kita akan mampu melintasi semua perkara. Amin. Yang pertama, tetap tinggal dekat Tuhan. Jangan tinggalkan perahu Tuhan. Amin. So, yang kedua. Yang kedua adalah tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh murid-murid. 1 Petrus yang ke-5:7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia akan memelihara engkau. Kita Mazmur katakan, serahkan, percayakan segala kekhawatiran kita maka Tuhan akan memeliharakan. Hari itu murid-murid waktu mereka digoncangkan masalah, dengan ketakutan mereka mencari Yesus. Waktu mendapati Yesus apa yang mereka katakan? Mereka katakan, guru-guru tidakkah kau peduli kalau kita binasa? Ini ungkapan keputusasaan, betul? Mereka tidak bilang, guru, langit sedang bergejolak. Tapi mereka dengan ketakutan, mereka makan sepertinya tanda petik menyalahkan. Mereka berkata, guru-guru tidakkah kau peduli kalau kita binasa? Ini ungkapan keputusasaan yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah situasi mereka, di tengah-tengah keputusasaan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka mencari Tuhan dan mereka percaya dengan membangunkan Tuhan. Amin. Bangunkan Tuhan artinya sampaikan kepada Tuhan apapun yang menjadi persoalan hidup kita. Apapun situasi hari ini, bangunkan Tuhan. Bangunkan Tuhan. Berdoa, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi hal hidup kita. Dan percayakan kepada Tuhan. Amin. Tapi seringkali dalam hidup kita, Tuhan bangun kita yang tertidur Bapak Ibu. Ya, Tuhan bangun kita yang tertidur. Tuhan sedang menunggu kita datang. Dan menunggu kita bicara kepada kita yang tertidur dalam hadirat kita sendiri. Tapi hari ini
Waktu murid-murid menghadapi semuanya itu. In God we trust. Dalam Tuhan kita percaya. Itulah yang Tuhan mau setiap kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Apapun situasi hidup kita. Yang pertama, jangan tinggalkan Tuhan. Cari dan tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, apapun situasi kita, percayakan kepada Tuhan. Bangunkan Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menjawab. Tuhan yang akan bangkit. Tuhan yang akan bangun. Dan Tuhan yang akan menghardik angin taufan permasalahan hidup kita. Amin. Sehingga setiap kita kemudian boleh kemudian tetap berjalan dalam hidup kita. Karena kita tahu Tuhan menolong kita. Amin. Ada satu lagu Bang Jason. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kita angkat dari awal lagu ini Bapak Ibu ya. Bantu saya Bang Rodi. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Boleh saya minta musik saja. Amin Bapak Ibu. Sehingga apapun dalam persoalan hidup kita, pastikan langkah-langkah kita tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Kejadian demi kejadian dalam hidup kita sudah membuktikan bahwa sampai hari ini Ebenezer, sampai di sini pun Tuhan menolong kita. Amin. Apapun goncangan dalam hidup, ketahui seperti lukisan tadi, Tuhan bahkan ada di tengah-tengah pusaran persoalan kita. Amin. Bagian kita adalah tinggal tetap dekat dengan Tuhan. Mencari Tuhan. Dan kemudian percayakan, sampaikan kepada Tuhan. Amin. Murid-murid mengalami itu. Murid-murid hari itu mengalami, bahkan sesudah mereka melayani banyak orang. Baca kitab Markus yang keempat nanti. Baca mundur ke belakang. Mereka bahkan baru saja melayani banyak orang. Mereka dekat dengan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi sesudah itu pada saat mau istirahat bertolak ke seberang. Mereka digoncangkan oleh permasalahan. Hari ini apapun persoalan kita. Jangan pernah membuat kita undur daripada Allah. Amin. Saya percaya pergumulan Pak Edward kita itu pasti banyak. Pasti banyak. Ya, Pak Andrew juga, Pak Baringin juga, Pak Jansen juga. Kita semua pasti banyak pergumulan. Tapi jangan pernah membuat itu undur daripada Tuhan. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lompat dari perahu, kemudian mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Saya bersyukur boleh melihat Bapak Ibu di tempat ini, abang-abang kakak-kakak tempat. Hari ini datang di hadapan Tuhan membawa hidup. Yang hidup kita masing-masing kita tahu lah persoalan kita ya. Tapi lihat hari ini kita boleh datang beribadah dengan semangat, dengan sukacita. Karena apa? Kita tahu Tuhan yang akan menyelesaikan perkara kita. Amin. Mungkin ada yang berangkat dari pagi, keluar rumah, bunyi token sudah bunyi ya kan.
tatitut ya. Pulang nanti pun kita nggak tahu masih hidup nggak lampu di rumah, ya kan? Tapi lihat, Tuhan sungguh bangga melihat Bapak Ibu bahwa hari ini tengah-tengah segala persoalan, Tuhan menemukan kita datang beribadah di gereja Tuhan GB Stoma Tower ini di hadapan Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Saya bangga sekali melihat ada inang-inang di sini, bapak-bapak. Wah, luar biasa. Ya, kita tahu hidup kita tidak sempurna, tapi kita boleh datang di hadapan Tuhan karena Tuhan yang menolong setiap hidup kita. Amin. Nah, para kasih Tuhan, yang ketiga, apa yang murid-murid lakukan? Yang ketiga, murid-murid menyerahkan semua kepada Tuhan. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan dan tenanglah. Serahkanlah kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan percayakan. Lepaskan kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Amin. Seringkali kita berdoa Bapak Ibu. Kita bilang kita percaya. Amin. Tapi kita tidak sepenuhnya serahkan kepada Tuhan. Amin. Seringkali kita berdoa Bapak Ibu. Kita berdoa meminta segala persoalan kita diselesaikan oleh Tuhan. Seringkali hidup kita Bapak Ibu, kita punya daftar doa Bapak Ibu. Tuhan, aku punya persoalan di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita punya pokok doa kita. Kita mau percaya kepada Tuhan menyelesaikannya. Tapi seringkali Bapak Ibu, seringkali kita menyerahkan daftar persoalan kita. Tapi kita tidak serahkan kepada Tuhan untuk menyelesaikannya. Amin. Seringkali kita punya persoalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tapi seringkali kita tidak menyerahkan dan bahkan kita memberikan jawaban kunci jawaban kepada Tuhan. Tuhan, aku punya persoalan. 1, jawabannya seperti ini. 2, buatlah seperti ini. 3, lakukanlah seperti ini. Kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Kita ngomong kepada Tuhan, tapi kita beri kisi kunci jawabannya kepada Tuhan. Amin. Soalnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku lagi kesel ini sama Pak Edward. Kesel kali aku lihat dia. Tuhan, buatlah dia bertobat Tuhan. Buatlah dia kemudian besok hari menyapaku Tuhan. Dia teleponku Tuhan, dia bawa buah-buahan buatku Tuhan. Lihat Bapak Ibu, kita yang punya persoalan, kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi kita kasih kunci jawabannya. Amin. Saya bilang saya gak mau minta maaf kepada Pak Edward. Pak Edward lah yang minta maaf pada saya. Tuhan, gerakkanlah hatinya, gerakkanlah hatinya. Lihat, seringkali kita menyerahkan persoalan kita. Kita punya kunci jawaban untuk Tuhan lakukan. Amin. Tapi Tuhan bilang, serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah persoalanmu kepada Tuhan. Hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Tuhan akan bertindak. Amin. Hari itu murid-murid yang mengerti soal renang, yang mengerti soal cuaca, yang mengerti soal pelayaran. Waktu mereka dikoncangkan dengan masalah mereka, mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan mereka percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu Tuhan bangkit, murid-murid tidak bilang, Yesus, Tuhan, ini angin datang dari arah barat, kendalikan layar kita ke selatan. Mereka tidak bilang, Yesus Tuhan, ini arusnya kuat di timur, di sebelah kiri, bawa perahu kita ke kanan. Tidak satupun murid-murid mengajari Yesus. Amin. Tapi waktu mereka berkata, Yesus, tidakkah kau peduli kalau kita binasa? Yesus bangkit. Mereka hanya melihat, dia hanya membiarkan Yesus. Dan Yesus lakukan, Tuhan lakukan sangat sederhana. Yesus hanya bangkit dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Mereka percayakan kepada Tuhan apapun persoalan kita, serahkan kepada Tuhan bagaimana penyelesaiannya. Dan lihat hanya 2 kata, diam, tenanglah. Dan waktu Tuhan bertindak, seketika segala persoalan itu reda. Amin. Firman Tuhan mencatat, lalu angin taufan itu pun diam. Dan danau itu, baca nanti, danau itu menjadi teduh sekali. Saya sangat suka menikmati ini.
Waktu saya membayangkan, lalu angin taufan itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Waktu kita menyadari itu, kita tahu damai sejahtera daripada Allah itu akan melingkupi seluruh hidup kita. Amin. Siapa yang suka ke Danau Toba? Kita semua suka, ya kan? Bayangkan kalau kita ada di tengah-tengah danau dan kita melihat sekeliling, danau itu teduh. Ada gelombang memang, tapi kita hanya rasakan keteduhan di seluruh kehidupan kita. Kapan itu dirasakan? Seringkali seperti lukisan tadi. Di tengah-tengah goncangan, biarlah Tuhan menemukan kita berserah, kita percaya, kita tinggal. Dan Tuhan yang akan memberikan keteduhan pada kita. Amin. Saya suka jumpa kalau Pak Edward lihat senyumnya. Wah, rasanya teduh saya. Lihat Ibu juga teduh saya. Ya. Tadi saya dengar daripada Ibu Silayan. Ya. Banyak pergolakan. Bahkan dari Lampung. Tapi sampai hari ini, lihat senyumnya. Ya. Dia bahkan bisa berdoa bersama-sama. Hari ini Inang, saya percaya banyak persoalannya Inang ya. Ya, banyak persoalan kita. Tapi lihat, waktu kita menemukan Tuhan, kita teduh di hadapan Tuhan. Amin. Siapa bilang saya gak punya persoalan? Siapa bilang kita gak punya persoalan? Banyak, berjilid-jilid. Amin. Tapi kita mesti temukan keteduhan bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan melalui semuanya dan baik-baik saja. Amin. Ayo katakan pada kiri kanan ya. Mari teduh saja dengan Tuhan. Tenang saja ya. Orang Medan bilang, tenanglah kau di boncengan. Ya. Tenanglah kau di boncengan. Tenang aja lah. Biar aku bawa gimana pun. Ya. Mepet sana, mepet sini. Tenang aja di boncengan, orang Medan bilang. Tenanglah kita dibonceng dengan Tuhan. Tuhan yang akan mengendalikan perkara kita. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Yang pertama, jangan tinggalkan Tuhan. Cari tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, percayakan kepada Tuhan. Sampaikan segala persoalan kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang Allah mendengar. Dia Tuhan yang kemudian mengerti segala persoalan kita. Amin. Dia tahu rasanya dicubit. Dia tahu rasanya ditendang. Dia tahu rasanya dikucilkan. Dia tahu rasanya diejekkan apa. Dia sudah alami itu. Dia sudah alami itu. Di sepanjang Via Dolorosa menuju Golgota, Yesus mengalami apa yang kita alami dalam hidup kita. Amin. Bahkan dia menggantikan kita di kayu salib. Kita yang mestinya tergantung, tapi dia menggantikan. Dia tahu rasanya tangannya ditusuk paku, kakinya ditusuk paku, ditelecut, ditusuk lambungnya. Dia tahu semuanya itu. Dia alami semuanya itu. Dan dia mau kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Yang ketiga, serahkan kepada Tuhan. Waktu kita menyerahkan kepada Tuhan, lihat. Tuhan yang akan membuat angin, taufan, ombak yang bergejolak dalam hidup kita. Tuhan yang akan menenangkan bagi setiap kita. Amin. Jadi ke depan apapun persoalan kita, berjilid-jilid lagi di hadapan, berbab-bab lagi di hadapan. Jangan pernah kehilangan pengharapan di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa? Kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Berikut, kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada bersama dengan Tuhan. Kita ada di sini Bapak Ibu, di GBI Sutomo Tower. Artinya kita satu keluarga di sini. Amin. Satu rumah kita, satu perahu kita, satu tempat kita, satu gereja kita bersama-sama. Di mana? GBI Sutomo Tower. Kita ada bersama-sama. Dan sebagai satu keluarga berjalan bersama dengan Tuhan. Kita adalah satu keluarga yang saling bergandengan tangan, saling menopang satu sama lain. Amin. Kita adalah satu keluarga. Amin. Ayo pandang pada kiri kanan, kita adalah satu keluarga ya. Kita adalah satu keluarga, satu perahu bersama-sama. Amin. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tema bulan Februari adalah Divine Connection, Bring Unity. Koneksi ilahi itu membawa kepada kesatuan. Amin. Kita berkata kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan Allahku dengan segenap hati, jiwa, akal budi, hidup dan seluruh kekuatanku.
Hukum yang pertama meminta kita beribadah, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Tapi hukum yang kedua yang sama pentingnya adalah kasihilah sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Amin. Kalau kita memiliki koneksi dengan Tuhan, terhubung, dekat, tinggal, percaya dan serah kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita juga memiliki kedekatan hubungan dengan satu sama lain. Amin. Bohong besar kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan yang tidak nampak itu. Tapi kalau kita tidak mengasihi ciptaan Tuhan yang ada nampak jelas di mata kita. Amin. Bohong besar kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi satu sama lain. Tapi kita di sini di GBI Stolpen Tower, kita satu keluarga, satu perahu, satu rumah, satu gereja bersama-sama di GBI Stolpen Tower ini. Amin. Ayo kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Pandang kiri kanan, inilah keluarga, inilah keluarga, inilah keluarga kita di tempat ini. Wah, puji Tuhan, Inang langsung salam-salaman, ya kan? Ya, kita semua satu keluarga. Kenapa? Tuhan menghendaki kita yang mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi satu sama lain di antara kita. Amin. Bahwa kita satu keluarga, satu perahu di hadapan Tuhan. Di mana? Di GBI Stolpen Tower ini. Slide berikut. Waktu kita ada sebagai satu perahu di depan. Kita satu perahu. Perahu oleng ke sana, kita ikut bersama-sama, kita imbangi satu sama lain. Ada yang jatuh, kita jaga bersama-sama. Dan kita bersama-sama mengendalikan perahu itu. Kita harus lompat ke sana, lompat ke sini, imbangi sana, imbang sini. Karena apa? Kita satu perahu bersama-sama. Waktu kita satu keluarga, kita saling menjaga satu sama lain. Amin. Gereja kita, GBI Stolpen Tower adalah keluarga kita. Amin. Keluarga kita semua, kita masing-masing adalah gereja kita, GBI Stolpen Tower. Gerejaku, keluargaku, keluargaku, gerejaku. Amin. Ayo sekali lagi pandang kiri kanan. Inilah keluargaku, inilah gerejaku, inilah keluargaku, inilah gerejaku. Kenapa? Tuhan tidak salah kebetulan menempatkan kita di tempat ini. Kita percaya, kita ada di wadah ini. Karena Tuhan menempatkan kita satu perahu. Amin. Karena itu jaga bersama-sama. Sail, stay, serve together. Tinggal bersama, berlayar berjalan bersama-sama. Melayani, beribadah bersama-sama apa? Karena kita satu keluarga di tempat ini. Amin. Kitab Ibrani katakan, peliharalah kasih persaudaraan. Dalam bahasa Inggris, let's brotherly, sisterly love continue. Biarlah kasih persaudaraan itu dipelihara, berlanjut hari lepas hari. Kalau kita mempunyai koneksi ilahi dengan Tuhan, kita pasti saling mengasihi satu sama lain. Amin. Tidak ada ceritanya kita mencintai Tuhan, tapi sikut satu sama lain, ejek satu sama lain, diamkan satu sama lain, tidak. Tapi waktu kita mengasihi, tunjukkan ekspresi kita, tunjukkan ekspresi kita kepada Tuhan. Tunjukkan ekspresi kita juga kepada sesama kita di antara kita di GBI Stolpen Tower ini. Amin. Bapak Ibu, siapa yang suka nonton drakor Bapak Ibu? Ada? Ada yang suka nonton drama Korea? Wah, Ibu selain suka. Ada? Inang suka? Wah, Inang itu suka. Ibu Silaban juga. Ya, Sam suka. Ya, saya juga suka Bapak Ibu. Saya suka nonton drama Korea. Kenapa? Ceritanya ringan Bapak Ibu. Ringan-ringan saja. Cocok untuk hiburan. Dan salah satu yang saya suka dari drama Korea, saya melihat bagaimana orang-orang Korea ini menunjukkan ekspresi mereka. Waktu di drama ya istilahnya ya, waktu mereka menunjukkan penghormatannya dengan bahkan mereka bungkuk sebungkuk bukunya. Sambil mobilnya sudah pergi pun dia masih hormat begitu Bapak Ibu. Saya pikir wah luar biasa juga cara penghormatan seperti ini. Waktu mereka menunjukkan dukungannya, mereka bilang apa? Semangat. Mereka tidak bilang semangatlah kau. Nggak ada ekspresi. Mereka tunjuk semangat. Waktu mereka berkata aku mengasihimu, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Bagaimana mereka menunjukkan mengasihimu? Ya, sarangeo katanya kan. Mereka tunjukkan. Hari ini kalau kita mengasihi Tuhan, tunjukkan ekspresi kita. Amin.
Hari ini kalau kita mengasihi sesama kita, tunjukkan ekspresi kita. Amin. Jangan kalah daripada dunia. Tadi waktu saya kemari, ada satu billboard besar Bapak Ibu. Dia bilang, nyalakan merahmu. Lihat, masa dunia saja, maaf iklan rokok saja bilang seperti itu. Masa kita anak-anak Tuhan, orang percaya dengan Tuhan, kita kalah dengan dunia. Amin. Jadi hari ini, kita baru saja lewat hari Valentine, hari kasih sayang. Hari ini kalau kita mengasihi Tuhan, tunjukkan kasih sayang kita kepada Tuhan. Amin. Hari ini kalau kita mengasihi sesama kita, tunjukkan ekspresi kita. Amin. Jangan cuma bilang, ya kau tahunya aku mengasihimu. Udahlah, mengerti aja lah. Ayo pandang kepada kiri kanan, tunjukkan kasih sayang kita selama ini, sekarang ini, seterusnya kepada Tuhan, kepada sama kita. Amin. Jadi kalau ada orang tua, ya anak-anak ada orang tua kita jauh, pulang nanti langsung video call lah dia. Ya video call, Ma apa kabar Ma? Ya paling dia bilang, ada apa? Kau mau minta kiriman uang lagi katanya gitu kan. Ya enggak Ma, hari ini aku mau mengasihi Mama, mau kutunjukkan dulu cintaku. Hari ini tunjukkan ekspresi kita, sayang kita kepada Tuhan dan sesama kita. Amin. Ada satu lagu ya, yang terutama, bisa bantu? Hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Amin, berkati Tuhan. Jadi hari ini, kalau kita mengasihi Tuhan, tunjukkan ekspresi kita pada Tuhan. Amin. Tunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kita ada di hadapan Tuhan dan kita tunjukkan gairah kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi sesama, tunjukkan perhatian kita, kasih kita, cinta kita secara nyata. Amin. Tunjukkan. Karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan saja sudah menunjukkan di atas kayu salib. Tuhan pun mau kita menunjukkan satu sama lain, bahwa kita mengasihi satu sama lain. Amin. Apapun persoalan hidup kita, Tuhan dekat. Tuhan sudah tolong. Apapun dalam hal hidup kita, tunjukkan kita mengasihi Tuhan. Dan tunjukkan kita mengasihi sesama kita. Amin. Sehingga terus kita boleh berkata, haleluya, haleluya. Sekarang tunjukkan, saya mau cinta Yesus. amin. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari teruskan. Haleluya, haleluya, Wow. cinta Yesus. Ya, tunjukkan sekarang ya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta
Amin, berkasih Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya begitu luar biasa kepada kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, jangan tahan. Amin. Jangan tahan, sebab kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia ada dalam segala perkara kita. Yehova sama. Dia hadir di sini. Dia ada bersama. Apapun goncangan kita, jangan pernah mundur untuk mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan. Amin. Dan waktu kita mengasihi Tuhan, kita tunjukkan juga mengasihi sesama. Mulai hari ini perhatikan satu sama lain di keluarga. Tuhan menempatkan kita satu perahu, satu gereja. Artinya Tuhan pun mau kita saling memperhatikan satu sama lain. Amin. Ada satu patah berkata seperti ini. If you won't go fast, walk alone. But if you won't go far, walk together. Kalau kita mau jalan cepat, jalan sendiri. Dekat, cepat, jalan sendiri saja. Lebih cepat, gak resek dia. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, jangan jalan sendiri. Jalan bersama-sama. Amin. Jalan bersama-sama. Kenapa? Perjalanan yang jauh di hadapan, begitu banyak hal di hadapan. Tapi waktu kita berjalan bersama-sama, apapun situasinya, kita memperoleh pertolongan satu sama lain. Amin. Kita memperoleh pertolongan Tuhan. Kita memperoleh pertolongan satu sama lain. Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia dan mengasihi sama. Hari ini bagian kita adalah tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Percayakan semua persoalan dan serahkan sepenuhnya kepada Allah kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Tuhan yang memperhatikan kami. Engkau Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Karena itu Tuhan, kami mau mendekat kepada Engkau. Perintah-Mu adalah mendekatlah kepada Tuhan supaya Tuhan mendekat kepada kami. Kami mau dekat dengan Tuhan. Dan kami tahu Engkau dekat. Ampuni kami selama ini kami tidak menyadari bahwa Engkau ada di sekitar kami. Engkau ada di dalam kami. Ampuni kami menafikan Engkau, mengingkari Engkau di dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tapi hari ini Tuhan, kami kembali kepadamu. Kami kembali dekat dengan Engkau. Kami kembali cari Engkau di dalam hidup kami. Kami mau dekat dengan Engkau ya Allah kami. Ini kami ya Allah Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami kembali kepadamu Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dan ubahkanlah seluruh keadaan kami. Sebab Engkau ternyata ada dekat. Engkau memperhatikan kami. Terima kasih ya Allah kami. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Allah yang memperhatikan. Allah yang menjadi sama seperti kami. Tuhanlah yang mengatur hidup kami. Hari ini sebagai satu keluarga kami membawakan segenap persoalan hidup kami. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dan kami serahkan kepadamu dan Engkau akan bertindak. Hari ini sebagai satu keluarga kami Tuhan, saling menopang di antara persoalan hidup kami. Kami menopang setiap doa-doa yang dibawakan oleh saudara dan saudari kami di keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Stomo Tower ini. Kami saling menopang, saling sepakat Tuhan. Allah yang berkata 2-3 orang sepakat di dalam nama-Mu, Engkau hadir dan sepakat. Satu keluarga kami GB Stomo Tower, kami sepakat ya Tuhan. Apapun yang menjadi hal dalam hidup kami, hidup saudara dan saudari kami sepakat serahkan kepadamu. Sepakat percaya kepadamu Tuhan. Dan Engkau yang akan menyelesaikan semua perkara ini. Hiburkan, kuatkan, sembuhkan, dan adakan yang terbaik bagi semua kami di keluarga ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dengan terus mencintai Engkau, mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Allah kami. Terima kasih Tuhan. Urakala tikira nakara tikira lakara. Mari sampaikan segenap pergumulan hidup kita.
Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, Yesus, Yesus anak Daud. Dan percaya kepada Tuhan dan serahkan kepadanya. Ora kala dikira nakara dikira lakala lalala. Apapun hidup kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak mungkin. Tuhan mau mendengar dan Tuhan mau mengulurkan tangannya bertindak atas hidup kita. Mari serahkan, jangan tahan, jangan tanggung lagi. Dia adalah Allah yang berkata, mari datang kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini terima kelegaan, terima kelepasan itu, terima kesembuhan itu, terima kemerdekaan itu daripada Allah kita. Terus ada di hadapan Tuhan, terus sampaikan kepada Tuhan. Dan cintai Yesus, cintai Tuhan. Mari para kasih Tuhan, lepaskan di hadapan Tuhan. Jangan tahan, jangan pikul lagi dengan kekuatan sendiri. Itu hanya akan membuat kita tersungkur, melelahkan kita. Tapi hari ini sambut undangan Tuhan. Mari datang kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita yang letih lesu itu, aku yang berbeban berat itu Tuhan. Kami datang dan kami mencintaimu lebih lagi. Rakala tikila nakala na 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 na. Dan sambil terus kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, terus menyatakan kasih kita, terus menyatakan hormat sayang kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Rakala tikila na 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 bala 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 bala. Na 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 bala 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 bala. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Nyatakan lebih lagi, nyatakan haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes, benar Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau mencintai akan Engkau lebih dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari apapun kami mencintai akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memakai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan dan pelayanan hamba-Mu. Yang kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu pada siang hari ini tadi, itu menjadi rema dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan dan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan pada siang hari ini Tuhan. Menjadi alat untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Yesus. Yang siap untuk memberikan persembahan kita pada hari ini, sama-sama kita nyatakan amin. Bagi Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita ada dua, yaitu umum dan pelebaran jalan. Sembari kita memberikan pelebaran ruang ibadah kita. Sembari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita akan menyaksikan warta sepekan kita dari Gereja GBI Rumah Persembahan Tempat Umum. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara terkasih, Persatuan Indonesia merupakan salah satu isi Pancasila yang menjadi ideologi negara kita. Persatuan adalah kekuatan kita, negara Indonesia untuk merdeka. Saat ini bersama saya Cynthia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Di setiap minggu ketiga, maka kita diingatkan kembali untuk dapat mengambil bagian dalam persembahan diakonia, yaitu persembahan yang dipakai untuk menolong saudara-saudari kita yang dalam kekurangan. Untuk persembahan diakonia dapat di-scan QR Code berikut ini dengan kode unik 14 untuk diakonia, atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan untuk diakonia. Dalam rangka mempersiapkan tim orkestra yang akan dipakai dalam pelayanan ibadah, maka Flow Musik mengajak jemaat yang rindu untuk belajar bersama dalam formasi grup string section atau biola. Pada hari Rabu tanggal 18 Februari pukul 18.30 bertempat di Flow Musik GBI Rumah Persembahan. Kesempatan ini terbuka buat siapa saja yang rindu melayani. Pelatihan ini gratis dan untuk pendaftaran atau informasi dapat menghubungi Flow Musik di nomor berikut ini. Mari alami kuasa Tuhan dalam KKR Family Altar yang diadakan pada hari Jumat 27 Februari 2026 pukul 19 sampai dengan 21 WIB di GBI Rumah Persembahan. Ibadah ini terbuka untuk umum. Mari ajak keluarga, rekan kerja atau teman-teman Bapak Ibu Saudara di KKR Family Altar ini. Dan seluruh FA-FA bergabung dalam KKR Family Altar ini. Departemen KOM akan membuka kelas pengenalan akan firman Tuhan, yaitu KOM Kehidupan Orientasi Melayani. Nah, kali ini gereja kita akan membuka kelas KOM yang dikhususkan untuk next gen, pemuda ataupun remaja, dan kelas KOM lainnya yang terbuka untuk umum. Di antaranya, kelas KOM seri 100 Next Gen diadakan secara onsite atau di gereja. Diadakan setiap hari Minggu, dimulai tanggal 15 Maret 2026 pukul 18 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi adik-adik yang ingin mengikutinya, dapat mendaftar dengan scan QR Code ini atau link pendaftaran ini. Selain itu, akan dibuka juga kelas KOM seri 200 onsite yang dimulai tanggal 1 Maret 2026 pada pukul 18 WIB, diadakan setiap hari Minggu di GBI Rumah Persembahan. Syarat mengikuti KOM seri 200 yaitu sudah lulus KOM seri 100. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar KOM seri 200 onsite, silahkan scan QR Code atau dengan link pendaftaran ini. Dan kemudian akan dibuka juga kelas KOM seri 300 online, diadakan mulai 11 Maret 2026 setiap hari Rabu pukul 18 WIB melalui aplikasi Zoom. Syarat mengikuti KOM seri 300 yaitu sudah lulus KOM seri 200. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, silahkan scan QR Code atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Warta Sepekan GBI Stomo Tower Minggu 15 Februari 2026. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar atau FA yang ada di GBI Stomo Tower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB. Ibadah FA 02 GBI Stomo Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ibadah ini. Namun untuk minggu ini FA diliburkan.
Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Tomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Jemaat GBI Tomo Tower Bank BCA dengan nomor rekening 54604191176. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Tomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Tomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan juga share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan FA dapat menghubungi Aser yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan, sepeda motor agar dapat memasang kunci ganda atau gembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos logo GBI Tomo Tower seharga 125.000 per piece. Dengan membeli kaos GBI Tomo Tower, saudara telah turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan pelayanan di GBI Tomo Tower. Bagi yang berminat membeli dapat menghubungi Aser yang bertugas. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan ruang ibadah dan gedung Tomo Tower, memberlakukan aturan dilarang merokok. Sama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan tetap menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus berkati Anda berlimpah-limpah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada siang hari ini. Sebelum kita mulai selesai ibadah, kita berdoa. Saya ucapin kepada Bapak Ibu yang akan mengadakan tahun baru Imlek, saya ucapin Kung Si Fat Chai, yang artinya selamat tahun baru Imlek. Ya, mari kita satukan hati. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kiranya kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal hingga pertengahan ya Bapa, sehingga selesainya. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami merasa penyertaan-Mu begitu besar. Bahwa kami selalu harus mengandalkan diri-Mu ya Bapa. Bukan mengandalkan kekuatan kami yang tidak ada apa-apanya. Tapi kami mengandalkan kekuatan-Mu yang maha dahsyat ya Bapa. Biarlah kami selalu berserah kepadamu ya Bapa. Dan selalu percaya kuasa-Mu yang bekerja. Sehingga ya Bapa, setiap langkah kami, setiap apapun yang kami lakukan ya Bapa, itu berasal dari persetujuan-Mu, berasal dari kasih-Mu, berasal dari pembawaan bimbingan-Mu, sehingga kami tidak salah langkah ya Bapa. Dan kami ya Bapa berjalan bersama-Mu selalu ya Bapa. Kiranya ya Bapa kami bersyukur buat hamba-Mu yang Engkau kirimkan hari ini, Bapak Edi Suwarno ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati pelayanannya ya Bapa. Dimanapun dia berada ya Bapa, Engkau berkati berlimpah-limpah. Biarlah setiap visi misi yang terbaik Engkau curahkan kepada hamba-Mu ini. Biarlah kerajaan-Mu makin diperluas ya Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa ya Bapa dimenangkan ya Bapa. Kiranya Engkau juga ya Bapa memberkati istri dan anaknya, terutama orang tuanya ya Bapa, yang saat ini bersama kami di tempat ini. Kiranya perlindungan-Mu yang maha sempurna Kau curahkan kepada orang tuanya ya Bapa. Kesehatan yang melimpah Kau curahkan kepada orang tuanya ya Bapa. Dan kami percaya seisi rumah dalam perlindungan-Mu. Kuasa darah-Mu menutup bungkus keluarga ini dengan darah Tuhan Yesus. Dan kami percaya perlindungan-Mu yang dari surga selalu menyertai mereka ya Bapa. Bapa, pelayanannya ya Bapa Engkau berikan perlipat gandaan ya Bapa, sehingga ya Bapa nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gembala kami yang ada di pusat ya Bapa, Bapak Insinyur Niko, Bapak Erbambang Yonan, Bapak Edi, dan Bapak Ferry Joshua, Bapak Yan, dan juga gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Andrew Tobing ya Bapak. Sehingga ya Bapak visi misi Engkau curahkan terbaik kepada hamba-hamba-Mu.
Kesehatan yang melimpah Engkau curahkan kepada hamba-Mu. Dan kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu selalu melingkupi mereka, langkah-Mu selalu membimbing mereka, sehingga ya Bapa, kerajaan-Mu makin diperluas di mana-mana, sehingga banyak terjadi ya Bapa, revival di Indonesia ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Bapa, biarlah hamba-hamba-Mu ini ya Bapa mendapatkan hikmat marifat yang terbaik daripada-Mu, sehingga ya Bapa, setiap domba-domba-Mu yang haus lapar akan Engkau itu dipuaskan ya Bapa. Dan sehingga kami yang sakit pun disembuhkan, yang berbeban berat pun diangkat, sehingga yang terjadi keterikatan ya Bapa itu dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan gereja-gereja, setiap gereja yang GBI Medan Plaza dan seluruh cabang yang ada, itu terjadi pelipat gandaan jemaat, dan terjadi ya Bapa revival di tahun ini. Dan kami percaya ya Bapa, bahwa penyertaan-Mu selalu menyertai kami semua. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap tangan-tangan yang memberi, kiranya Engkau berkati mereka ya berlipat-lipat kali ganda. Ya Bapa, biarlah persembahan ini ya Bapa Engkau berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Biarlah persembahan ini ya Bapa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu, diperluas ya Bapa untuk memperluas gereja-Mu, sehingga ya Bapa nama-Mu dipermuliakan. Bapa, juga kami berdoa ya Bapa untuk ya Bapa kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Dan kami percaya damai sejahtera yang ada di Yerusalem itu mengalir untuk negeri yang kami cintai, Indonesia ya Bapa. Dan Indonesia ya Bapa mendapat lawatan-Mu, sehingga Indonesia ya Bapa tidak ada lagi terjadi bencana, tetapi ada lawatan bencana revival ya Bapa, yaitu Roh Kudus dicurahkan untuk Indonesia, sehingga ya Bapa lautan pertobatan terjadi untuk Indonesia ya Bapa. Bapa, kami juga percaya biarlah damai sejahtera-Mu ada di setiap gereja ya, terutama GBI Medan Plaza dan seluruh cabang yang ada, sehingga ya Bapa kami domba-domba-Mu ya Bapa menerima lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Bapa ada di GBI Stomo Tower ini ya Bapa. Biarlah setiap kami datang ya Bapa membawa persembahan yang terbaik untuk-Mu. Biarlah kami datang ya Bapa membawa ya Bapa tubuh, jiwa dan roh kami sebagai persembahan hidup untuk-Mu ya Bapa. Dan kami percaya damai sejahtera itu ada pada kami ya Bapa, sehingga kami pulang ya Bapa tidak dengan tangan hampa, tapi kami membawa berkas yang terbaik daripada-Mu. Ya Bapa, kami percaya penyertaan-Mu seminggu yang akan datang, sehingga kami bisa berkumpul bersama-Mu kembali di tempat ini, membawa damai sukacita yang daripada-Mu, sehingga ya Bapa tempat ini tidak ada yang bangku kosong lagi, tetapi ada yang ada adalah lautan jiwa-jiwa berdatangan berduyun-duyun di tempat ini, sehingga tempat ini tidak muat lagi, sehingga kita buka tempat yang lebih luas lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami ya Bapa sebentar lagi mau pulang. Kiranya Engkau menyertai kendaraan kami pakai, sehingga kami pulang dengan damai sukacita. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat yang daripada. Tuhan, demikianlah di tengah-tengah doa syafaat kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kembali pun ya Bapa, berkat-Mu atas keluarga besar GBI Stomo Tower ini. Tuhan memberkati seluruh pengerja dan juga jemaat-Mu di hadapan Tuhan. Engkau memberkati Pak Edward dan keluarga, Pak Baringin, Pak Andrew dan semuanya. Bahkan setiap keluarga demi keluarga yang terkait ada di dalam kasih sayang-Mu di tengah-tengah keluarga besar ini. Ya Tuhan, kiranya di Sabat ini berkenanlah melepaskan berkat sabbatical blessing ini pada setiap kami. Sebagaimana Engkau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, Efraim dan Manase,
Kiranya Engkau memberkati setiap orang laki-laki di antara kami, dan Engkau memberkati juga Sarah, Ribka, Lea, dan Rahel. Kiranya Engkau juga memberkati setiap orang-orang perempuan di antara kami, sehingga setiap kami laki-laki dan perempuan di GBI Tomo Tower ini, kami adalah orang-orang yang kemudian dikenan oleh Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Mari para kasih Tuhan, mari sekarang bersama-sama kita memperhadapkan diri kita ke surga, dan bersama-sama pula kita menerima berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita, dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang diurapi dan ditolong oleh Tuhan, mari sekarang bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, hati-hati di jalan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan,